Susah kita kalau membicarakan teknis, artinya maksud K itu kan sebenarnya sepengetahuan kita orang teknis kan tidak ada kaitannya dengan persoalan alam batu alam, itu buatan semua. Buatan semua. Nah, saya ingin menyampaikan di sini kenapa analisis saya begitu. Kenapa dia memilih semua tempat-tempat wisata itu dengan batu seperti ini? Ini gampang dikorupsi, tahu nggak? Seperti itu. Jadi ini tidak ada standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Jejak Rekam TV yang kami cintai. Pada akhir pekan ini kita kembali bertemu untuk membicarakan diskusi atau ngobrol pinggiran akhir pekan yang biasa rutin kita laksanakan setiap hari Sabtu sore. Nah, pada hari ini topik kita sangat menarik insya Allah karena ini terkait dengan yang lagi viral di Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan sudah menasional isu ini. Nah, sehingga akhirnya kami bersepakat bahwa ini perlu untuk dimunculkan ke permukaan untuk didiskusikan lebih mendalam. Jadi ini terkait sebenarnya dengan sesi mengenai konstruksi kita. Akan membicarakan terkait dengan proyek revitalisasi Sekumpul, mengapa bermasalah. Nah, pada hari ini, sore ini kita alhamdulillah kedatangan tokoh kunci yang menjadi aktor utama yang mengungkap persoalan proyek ini. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang Rosadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabarnya hari ini, hari kemarin ya berangkat ke luar kota untuk ke Jakarta untuk menindaklanjuti mengenai persoalan proyek ini ya. Ya, kita persiapan lagi nanti sampai Jumat setelah Komisi 5 turun nanti. Nah, alhamdulillah kami pertama saya manggilnya mungkin Pak atau Bangnya Bang Anang Rosadi. Hari ini kami berterima kasih Jejak Rekam TV, bagian dari Jejak Rekam Media berterima kasih atas kedatangannya. Bersedia kami undang untuk khusus kita membicarakan mengenai yang lagi viral ini. Ini kira-kira sebenarnya apa sebenarnya nih yang begitu misalnya Bang Anang ini kok bisa akhirnya melihat persoalan ini tadi seperti apa nih cerita awalnya dulu ya, sehingga bisa tahu bahwa di situ ada masalah seperti apa nih sebelum kita membicarakannya lebih dalam lagi. Jadi begini, ini kan pertama yang menarik adalah proyek rencana revitalisasi Sekumpul dengan biaya 250 miliar. Total keseluruhannya untuk 3 tahap. Tahap pertama 38 miliar. Nah, lalu dari itu maka saya juga beberapa kali melihat pekerjaan itu. Tapi pada saat itu memang kita hanya melakukan teguran atau berdialog dengan pelaksana lapangan. Tidak pernah ketemu pimpinan. Jadi pada saat pelaksanaan itu sedang berjalan, Bang Anang ke situ juga? Sudah beberapa kali ya. Tapi kan kita tidak bisa dulu melakukan sebuah analisis sebelum ini berjalan sepenuhnya. Karena sebelum selesai ya. Betul, karena Sekumpul ini kan kalau salah, orang tidak mengerti tentang RAB, orang tidak mengerti tentang bangunan, orang hanya melihat gambar, ini pasti akan ada serangan bahwa saya adalah penghambat pembangunan. Itu biasa yang dilakukan orang-orang ketika mereka melakukan counter. Tapi dari awal pekerjaan, kita sudah melihat itu ketidakberesan. Gitu. Makanya setelah itu selesai, kita lakukan review ulang. Memang sebenarnya seperti ini. Artinya sebenarnya masyarakat, Pak Anang nih, Bang Anang ini kan mewakili masyarakat. Sebenarnya kalau berdasar aturan tidak menjadi persoalan sebenarnya untuk melakukan kontrol, untuk mengamati, bahkan untuk melaporkan segala macam. Tapi memang ada hambatan psikologis yang membuat kadang-kala ada kesan bahwa di dalam proyek itu ada hal-hal yang orang lain tidak boleh masuk dan sebagainya. Nah, kemudian dari hasil pantauan Bang Anang, artinya bahwa sejak awal memang terindikasi nih bahwa memang ada hal-hal yang dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti itu. Iya, jadi dari awal itu sudah terlihat. Pertama kita kan ke Sekumpul itu kan sering.
Jadi kita sudah melihat kontur tanah itu kan menurun. Ya, Nah, kalau artinya dia dinamis, ada naik turun lagi. ya, jadi artinya itu kan berdasarkan elevasi, Ya. berdasarkan gravitasi. Jadi kalau orang membuat sebuah drainase, maka mengikuti kontur tanahnya agar gravitasinya tertarik, Ya, agar airnya turun ke daerah agar perencanaan. tercepat. Nah, lalu kan selama ini sekumpul biasa-biasa saja, hujan lebat pun biasa dengan diameter gorong-gorong yang kecil, yang terdahulu ya. yang terdahulu, Nah, karena air pasti mengalir ke bawah, Ya, kan air ya. selalu menarik ke bawah. Itu prinsip dasar daripada Sistem daerah tanah. pegunungan. Ya, daerah pegunungan. Nah. Lalu dibuatlah dalam sekali. Ini tadi saya kan dari sana lagi. Ini saya merinding nih kalau sudah bicara begini, terus terang aja. Ini kedalamannya lebih 1 meter tadi. Oh, jadi mereka memperdalam. Lebih 1 meter memperdalam dengan luasan hampir semeter lebih juga. Artinya debit air yang turun itu kan mestinya dihitung. Ya. Hujan tertinggi berapa per Ya, detik? adalah teknis perhitungannya. Iya, ada detail seperti perhitungannya ada. Lalu kita baru membuat sebuah perencanaan seberapa dalam dan seberapa besar kita membuat drainase. itu. Oh, jadi pertama ini persoalan sebenarnya awalnya dulu drainase. Iya. Nah, Nah, lalu kan di situ kan revitalisasi Iya. penataan sekumpul. Lalu ada kata-kata membawa embel-embel sekumpul yang dimotori oleh oknum-oknum tertentu dengan mau melabelingnya, mengkapitasinya sebagai partai politik. Oh, sampai sejauh itu berarti ya? Sampai sejauh itu sponsornya. Lalu maka dari itu lahirlah angka 250 miliar. Nah, yang sangat membuat saya agak sedikit mulai orang bilang itu emosinya agak tinggi sekarang. Mulai menaik lah tensinya. Ya, sebenarnya tensinya tidak terlalu setengah aja. Setengah aja. Ternyata itu adalah loan, pinjaman luar negeri, pinjaman luar negeri. dari hutang riba. Setiap hutang berbunga. Ya. Setiap bunga itu adalah riba. Padahal ini bangunan yang Ini bangunan tua sebenarnya kan. Nah, itu Religius persoalannya. lah. Tempat-tempat religius, tempat-tempat sakral, tempat-tempat orang beribadah dibangun dengan hasil harta riba seperti itu. Ini menyakitkan terus terang saja. Sedangkan guru beberapa kali sudah teriak bahwasanya jangan melakukan politisasi terhadap sekumpul. Itu buka saja beliau di YouTube-nya, di mana-mana, di ceramah-ceramahnya. Oh, jadi kita kembali ke persoalan teknis. Betul. Bang Anang. Jadi kembali ke persoalan teknis. Nah, pada saat berjalannya kan kemudian selesai nih pekerjaan nih kan ya. Betul. Setelah serah terima pertama kelihatannya kan karena di pernyataan yang kita dengar bahwa pihak proyek menyatakan bahwa masih proses pemeliharaan seperti itu. Bahkan kan di media disampaikan bahwa pihak pelaksana menyatakan masih dalam proses pemeliharaan. Nah, artinya setelah serah terima pertama itu Bang Anang datang lagi ke sana dan melihat kan yang banyak untuk dilihat kan persoalan pasangan paving stone-nya yang pavingnya itu yang kurang bagus, atau kemudian masalah untuk disabilitas, penyandang disabilitas yang masih dari karet atau apa Iya, itu. dari Itu seperti apa tuh, bisa diceritakan? Jadi kalau dilihat dari cara mereka bekerja, sedangkan Ibu Dewi mengatakan bahwasanya ini sesuai perencanaan, sesuai dengan standarisasi, itu kalau saya berpendapat itu jauh daripada apa yang sebenarnya. Karena apa? Tinggi di trotoar itu sekitar 15 cm. Itu tidak lazim karena itu akan dinaiki kendaraan. Itu pertama. Yang kedua, setiap rumah itu selalu dibuat miring, selebar-lebar daripada rumah itu. Artinya dia memberikan kesempatan kepada orang masuk untuk diberi rem lah. Diberi. Tapi kan yang menjadi persoalan kan itu kan penataan kawasan pejalan kaki. Artinya apa? Itu adalah trotoar. Kalau itu trotoar, maka sedapat mungkin mengurangi eksis kendaraan masuk, mengurangi eksis mobil masuk. Karena yang dimuliakan itu adalah pejalan kaki. Nah, ternyata kan setelah kita lihat, termasuk guiding block, yang katanya guiding block, itu kan ternyata ditempel biasa seperti ini. Cuma dipasangin lem. Dipasang lem. Bagaimana orang yang tahu ini cuaca panas, penguapan, yang tahu hujan, yang tahu dilewati mobil, memasang pakai lem seperti ini. Nah, jadi kalau kita melihat yang disampaikan oleh Bang Anang tadi, biasa dalam pekerjaan konstruksi itu kan terbagi 3 bagian. Iya, betul. Yang pertama itu kan persoalan perencanaan. Iya. Kemudian yang kedua pelaksanaannya Iya. disertai dengan pengawasannya. Iya. Nah, artinya ini menurut pandangan pengamatan Bang Anang di lapangan langsung, berarti dari segi perencanaan kelihatannya juga kurang. Sudah ada masalah ini seperti ini. Masalah besar. Kalau dari sisi perencanaan, karena setiap perencanaan akan berimplikasi terhadap anggaran. Ya. Nah, seharusnya otak pejabat, otak pengambil keputusan itu, duit rakyat itu di atas segala-galanya dulu, baru turun kepada perencanaan. Ini tidak, mereka menempatkan uang 250 miliar, lalu ada terindikasi ini kayak apa merampoknya ini caranya.
Oh, jadi sebenarnya anggaran 250 miliar ini akan dibagi dalam tiga kegiatan tahap. tadi, 3 tahap. Nah, tahap pertama ini baru persoalan pedestrian Iya. atau mungkin trotoar itu Iya. yang didandani ya. Iya. Ini memakan dana sekitar 38 miliar, termasuk 38 kan miliar. ada pintu gerbang, Ada gapuranya, ada segala gapuranya, macam ya. ada kayak pintu gerbang, terus ada semacam orang kawinan, saya sebut orang kawinan begini, ada nggak tahu estetika apa maksudnya seperti ini, yang hanya terbuat dari kalsibot. Ini kita akan Kalsibot itu ini dibuat. kalsibot di tengah panas, ini bertahan berapa Ya, lama? makanya Kalsibot itu kan campuran. mungkin ini jadi menarik ini sebenarnya Iya. kan, artinya bisa saja kalau di dalam hal persoalan konstruksi, artinya alasan untuk menentukan seperti ini sebenarnya perlu dicari nanti seperti apa alasannya, agar bisa diketahui kenapa mereka kan kalau bicara konstruksi itu kan ada 3 aspek penting Iya. sebenarnya dalam pembangunan itu kan. Pertama persoalan biaya, kemudian persoalan waktu, dan yang ketiga persoalan mutu. Ini biasanya menjadi apalagi Bang Anang kan juga orang teknik Iya. nih sebenarnya. Jadi menjadi filosofis dasar dalam hal penyusunan sebuah anggaran pembangunan sebuah proyek. Ini kira-kira menurut Bang Anang nih bagaimana nih ketiga aspek ini tadi nih kan? Karena kan dari awal ini kan kelihatannya pada saat mereka misalnya kalau tadi menyatakan bahwa yang tadi apa mungkin shelter atau Iya. tempat orang berteduh atau apa yang dari kalsibot Iya. tadi ini kan kalau bicara mutu, kemudian bicara apalagi kan syarat konstruksi itu sekarang ini kan ada istilah K4. Iya. Keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan. Nah, di keberlanjutan ini kan artinya bahwa itu memang pemilihan material itu kan menurut Bang Anang gimana nih masalah mutunya nih? Jadi ini terus terang saja. Ini saya berpikir dengan 250 miliar seperti ini, dengan bahan-bahan seperti ini memang dia tidak merencanakan sekumpul untuk memuliakan tempat itu. Tapi sekumpul hanya dijadikan bumper. Jadi ini falsafah Iya. pembangunannya sudah salah. Jadi sudah sekumpul meleset. adalah bumper. Ulama itu dimanipulasi, agama bisa dijual-jual sehingga orang tidak berani mengutang-atik. Maka itu lahirlah 250 miliar itu bukan sedikit loh. 250 miliar itu bisa membangun pabrik sawit, bisa membangun pertanian modern. Jadi 250 miliar sudah dapat informasi Pak Bang Anang mengenai yang dibangun itu apa sebenarnya yang 250 miliar? Ya termasuk pintu gerbangnya itu, termasuk trotoar itu, kelanjutan itu kan masih direncanakan, ini masih seperti yang sama itu. Seterusnya sampai Jadi, ke dalam kubah. jadi artinya 250 miliar ini hanya untuk mendandani etalase, Iya. bahasa etalase kawasan sekumpul. Iya. Tapi infrastruktur lainnya apa mungkin? Ya Apa termasuk kan ada di situ ada sekolah? pembebasan sedikit. Pembebasan lahan itu Pembebasan ya? lahan di dalamnya. Nah, maka itu RAB-nya ini akan kita bongkar. Tapi membongkar seperti ini, masyarakat kadang-kadang tidak tahu. Saya sudah berpengalaman menggugat puluhan tahun sejak Undang-Undang KIP dilahirkan. Kalau kita pun menang, dia tidak mau buka RAB-nya, kita gugat ke KIP, menang di KIP, kita harus penetapan lagi PTUN. Setelah PTUN, penetapan lagi pengadilan. Kalau itu pun tidak mau, tidak ada juga eksekusinya, paling lapor ke atas pimpinannya. Sempat matian kita ini nggak selesai. Ini persoalan negara yang rusak seperti ini. Jadi yang menarik ini kan yang disampaikan Bang Anang tadi, proyek ini sebenarnya kalau dilihat muaranya, Iya. falsafahnya itu adalah untuk sebenarnya meningkatkan eksistensi persoalan tempat religius Iya, tadi. betul. Tapi kan berdasarkan pengamatan Iya. yang dilakukan oleh Bang Anang, bahwa ternyata nilai-nilai ini sebenarnya tidak terwujudkan akhirnya. Tidak. Jadi karena ada latar belakang yang Iya. non teknis Iya. yang menyebabkan ini akhirnya terjadi seperti yang persoalan ini. Betul. Mungkin seperti apa tuh Bang Anang melihatnya? Ya jadi karena gini, karena begitu besar duit, Hmm? maka mereka berpikir bagaimana caranya ini bukan lagi mengatur tapi sudah mengakali kalau saya bilang. Mahal itu loh. Iya, mengakali tanda kutip. Maka itu mereka sekarang ada pernyataan Ibu Dewi yang menyatakan bahwasanya semua sudah sesuai. Semua sudah sesuai, tidak ada yang salah dalam perencanaan, termasuk menaruh plastik di sana tidak sesuai. Berarti dari sisi perencanaan dia sudah salah. Nah, ketika melihat sisi perencanaan salah harusnya itu ditegur gitu. Maka itu saya akan protes nanti kepada Dewan ketika mereka datang tanggal 16 tentang peran Bappenas itu apa sebenarnya. Peran Bappenas itu apa? Badan Perencanaan Nasional itu apakah tong kosong belaka dalam rangka merencanakan duit 250 miliar seperti ini? Satu. Kedua, kemarin saya juga Bu
ini ada bantahannya, bahwasanya ini sudah sesuai standar dengan mutu beton K400. Artinya apa? Ya, K400 untuk blok itu. Nah, sekarang paving bloknya. Nah, dia bilang K400. Kalau K400 yang kita ketahui artinya itu adalah 400 kilo per meter persegi untuk daya tekannya. Itu pertama. Tapi itu tidak lazim untuk sebuah pavement block yang segi 4. Itu sudah kita itu bukan bicara tentang paving biasa gitu. Kalau misalnya paving block biasa itu bisa tekan. Tapi ketika ini katanya batu alam, ini kan dia bilang batu alam ini. Batu alam. Ya, ini dia bilang batu alam. Yang namanya alam itu tidak bisa ditentukan mutunya berapa K-nya. Itu harus dipahami karena alam itu terbentuk dari batu. K itu kan buatan. Iya, K itu buatan. K itu kan artinya dibuat oleh orang dicampur segala macam. Jadi memang kelihatannya, nah ini kan kita kembali ke persoalan dalam hal pembangunan konstruksi. Nah artinya kan ini pertama kan kalau kita lihat dari paparan yang disampaikan Bang Anang tadi, artinya persoalan butuh menjadi tanahnya standar tanah besar di dalam proyek ini tadi. Nah kemudian yang jadi masalah berikutnya, di dalam bangunan konstruksi sebenarnya ada tanggung jawab para pihak. Iya. Nah sekarang ini kan kalau menurut pengamatan Bang Anang kan ada 3 pelaku nih. Ada si 4 jadinya. Ada si perencana, ada si pelaksananya, ada si konsultan pengawasnya, dan ada si pihak proyeknya. Jadi yang pemiliknya mungkin di sini istilahnya tuh balai, kalau sekarang balai yang Ibu Dewi tadi dan kawan-kawan. Nah, ini kira-kira menurut pengamatan Bang Anang sebenarnya yang jadi masalah di 4 sisi ini, apakah di perencanaan, ataukah di pelaksanaan, ataukah pengawasan, ataukah di tadi pihak proyeknya ini tadi, atau kesemuanya ini seperti apa kalau jadi begini, yang paling mendasar salah itu adalah di perencanaan. Perencanaan dulu ya. Setelah perencana, lalu orang yang mengatur di belakangnya ini adalah pemerintah yang menyetujui perencanaan itu. Nah, artinya ketika otaknya bandit, turun ke bawah ini bandit semua. Iya, itu pasti. Karena begini, saya memiliki dasar pemikiran yang artinya yang rasional gitu ya. Termasuk ketika misalnya mutu beton ini dibilang K400. Ya, K400 itu. Nah, tapi batu ini katanya batu alam. Nah, kalau batu alam itu tidak bisa dengan mutu yang sama karena batu alam itu terbentuk dari ya memang kita susah lah, kan susah kita kalau membicarakan teknis, artinya maksud K itu kan sebenarnya sepengetahuan kita orang teknis kan tidak ada kaitannya dengan persoalan alam batu alam, itu buatan semua. Buatan semua. Nah, saya ingin menyampaikan di sini kenapa analisis saya begitu. Kenapa dia memilih semua tempat-tempat wisata itu dengan batu seperti ini? Ini gampang dikorupsi, tahu nggak? Seperti itu. Jadi ini tidak ada standar. Jadi artinya sebenarnya mutu pilihan perencanaan itu dalam menentukan persoalan material yang digunakan adalah ada indikasi hal-hal untuk melakukan seperti yang tadi sampaikan tadi. Jadi paling gampang memanipulasi sesuatu yang tidak terukur. Kalau kita pakai misalnya marmer, itu ada satuan harganya, ada kelasnya. Tapi memang kalau batu alam ada informasi sebenarnya batu alam jenis apa sih yang dipakai dia? Saya juga tidak. Sekarang ini dalam ini terus terang saja ini perang besar kalau mereka begini dengan kita karena mereka membantah, tidak mau mengakui sedikit pun, mencari pembenaran. Seharusnya jangan mencari pembenaran terhadap sebuah persoalan. Setiap persoalan yang timbul itu harusnya dicari solusinya seperti apa agar sekumpul itu kalau memang ditata menjadi baik. Tapi saya juga tidak ingin itu dari hasil riba. Gitu. Tapi yang menarik kan seperti ini, Bang Anang. Ini kita bicara perencanaan nih. Anggap aja misalnya tadi menurut Bang Anang perencanaannya adalah tidak tepat seperti itu. Tidak tepat. Dan kemudian kan perencanaan ini kan akan dilelangkan deh. Kan pihak yang melelangkan itu kan sudah melakukan pemeriksaan sebenarnya. Artinya baru mereka kalau istilahnya tuh membuat OE-nya, owner estimate-nya. Kan pertama kan engineering dari konsultan membuat IE-nya, kemudian dibuat OE-nya. Nah, OE ini kan tentunya oleh si panitia ini, si proyek ini kan sudah dipelajari mereka nih bahwa sebenarnya semua faktor-faktor dari segi khusus dari segi kualitas bahwa semuanya itu memang bisa menjamin bahwa produk proyek ini akan memenuhi standar yang ditentukan.
Nah kemudian di awal begitu pemenang lelang ini diumumkan kan ada namanya rapat awal deh, rapat bersama lah. Ini artinya ini seperti apa nih kira-kira nih? Jadi gini, saya kan selalu Bingung juga kita di gak jadi politik. mekanismenya ini. Ketika nafsu itu menguasai akal, maka kepintaran itu hilang. Itu poin. Jadi artinya ada indikasi menurut Bang Anang proses yang semestinya tahapan-tahapan itu dilakukan tidak dilakukan seperti itu. Ya jelas tidak dilakukan. Masa 38 miliar dengan panjang 450 meter tadi kali 2 dengan lebar 2 meter lebih. Jadi Satuan batu ini kan kemarin saya mendapat informasi harga. Saya belum buka RAB ya. Artinya saya tidak valid melihat bendanya. Tapi dari ketua DPR, satu batu ini 400.000. satu lembar itu. Satu lembar 400.000 kurang 30 kali 30. Artinya 1 meternya itu kurang lebih berarti 12. Kurang dari 12 kali 400 4.800.000 1 meter. Wah, memang ini jadi menarik nih kan. Iya. Menarik sekali bahwa ternyata ini kemudian ini dilaksanakan nih. Tadi kita bicara awal nih kan. Awal pada saat kita membicarakan mengenai proses Perencanaan. pra pekerjaan. Jadi belum dikerjakan. Rapat harusnya dilaksanakan oleh para pihak sebelum memulai pekerjaan. Nah, pada saat itu tentunya semua masalah sudah terevaluasi tuh. Baru kemudian si pihak kontraktor melaksanakan pekerjaan. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan pekerjaan kan ada tuh yang mengawasi. Mengawasi kan dari pihak proyek mengawasi. Artinya pihak pemilik ini dalam hal ini pemerintah, kemudian pihak konsultan pengawas kan juga mengawasi mestinya nih. Ini bagaimana pengamatan Jadi Bang Anang jadi mengenai gini, ini kan ketika dalam tahap perencanaan itu kan ditenderkan. Ya. Tapi kan mereka sudah tahu nih, perencanaan itu kan bisa diakali. Merencanakan sesuatu bisa dengan akal gitu. Tapi makanya itu saya ulang, bila ketika akalnya dikuasai oleh nafsu, maka pikiran sehat itu hilang. Jadi artinya sejak awal nih proyek, artinya kan ada indikasi sejak awal nih tanda kutip disekonorkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Betul. Nah, sehingga kemudian artinya proses mekanisme yang semestinya dilakukan dalam kegiatan aktivitas proyek jarang pemerintah itu, kalau saya lihat, jarang pemerintah itu melakukan perencanaan itu sesuai dengan kaidah-kaidah anggaran, kaidah-kaidah konstruksi, kecuali sebesar-besarnya pembangunan, semahal-mahalnya pembangunan, seberapa besar bisa pindah kantong. Jadi lebih banyak nih sebenarnya nuansanya nih ke arah korupsinya nih seperti itu. Itu. Ini karena kalau tidak ada pembangunan dari mana harta kekayaan tapi bisa memang menariknya nih yang perlu mungkin ditindaklanjuti oleh para pihak, terutama mungkin yang pihak independen. Artinya dengan jarak berapa tadi? 450 meter. 450 meter. Kali 2. Setengah kilo aja nih kan? Iya. Setengah kilo dikali 2, kiri kanan 1 kilo lah. Iya. Nah, kalau kiri kanan 1 kilo memakan biaya sekitar 32 miliar yang sudah real. Berapa? 32 miliar. Ya. Tadi ukuran kita 450 dia. 1 kilo berarti ya? Iya. 1 kilo 38 miliar. 1 kilo 38 miliar. Ini Ya. memang Itu memang termasuk pintu gerbang, termasuk ada pipa yang ibaratnya itu kalau bagi saya itu pipa ecek-ecek lah gitu. Artinya pipa kalau bisa beli bekas di alalak gitu dicat. Itu bahasa satirnya gitu. Karena orang yang namanya barrier atau penghalang orang sepeda motor lewat, itu juga biasa. Itu ada karetnya agar orang kalau terbentur itu juga aman. Ya. Jadi sisi keamanan juga bisa. Nah, sebelumnya itu kan cuma dipasang pakai Donny Bolt di baut. Itu kan digoyang begini kan kayak penyanyi dangdut gitu. Supaya elastis mungkin maksudnya itu kan? Ya bukan elastis, karena saking korupsinya mungkin. Ini menarik kita para pemirsa ini kita semakin. Nah kalau saya jadi pejabat, ya kalau di Jepang tuh bunuh diri. Kalau di Jepang tuh dia malunya bunuh diri. Nah kalau di kita itu ketawa, laporkan harta kekayaannya ke KPK menjadi sah gitu. Nah inilah para pemirsa, salah satu problem yang sangat unik yang disampaikan, mungkin bukan unik sebenarnya sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bang Anang Rosadi, bahwa proyek konstruksi ini memang proyek yang indikasi apa tadi? Indikasi korupsi itu kuat. Korupsinya sangat kuat. Nah, sehingga dengan dasar inilah maka seperti sesi kita yang sebelumnya bahwa salah satu bagian dari mungkin ini menarik nih kan. Artinya bagian dari tanda kutip politik itu jasa konstruksi bagian yang perlu. Jadi gini, di Indonesia orang ingin berpolitik, tapi sumbernya maling. Dia tidak mau keluar duit pribadi, jadi diakal-akalilah anggaran
dari anggaran itu nanti dikumpulkan itu untuk membiayai politiknya. Jadi menjadi proyek. Nah, menjadi proyek mengakali politiknya dan rakyatnya juga kayak orang di Jamban aja gitu, cium bau nggak mau ada uang tarik gitu. Itu. Jadi kita memang menjadi menarik. Ini sebagai tambahan. Ini Ini apa tadi tuh? kita ukur 30 meter lebih. Bisa dijum biar melihat pemirsa. Ini lubang bak kontrol. Bak kontrol. Ya. Ini jaraknya 30 meter lebih Antar bak. 30 meter. 30 meter lebih. Kalau orang baru rumah cuma Jadi kapling lah. Ya 30 meter. 10 Tapi meter. tapi kalau orang masuk ke sini melakukan pembersihan kira-kira di setengahnya aja mampus nih orang. Berapa meter dalam? 30, dalamnya semeter lebih. Semeter lebih. Ya kalau dia misalnya ada misalnya dalam perencanaan kita kan dalam perencanaan itu kan kemungkinan sampah ada, kemungkinan mampet ada. Ya. Suruh orang masuk sini 30 meter, 15 meter masuk nggak ada pertolongan mati orang di dalam sini. Itu jadi dibuat resapan itu tadi. Bukan dan- kontrol. Bak kontrol ya. jadi dibuat dalam setiap jarak 30 30 meter. Kedalamannya Kedalamannya rata standar Sekitar- yang dia buat, Oh, back ya. outputnya. Nah biasanya kan jaraknya agak lebih dekat karena dalam rangka mengontrol kalau misalnya ada mampet. Itu pertama. Yang kedua, setiap bak kontrol itu lebih rendah harusnya daripada ya, jalur yang namanya jalur utama drainasenya. Kenapa? Karena itu untuk menampung kalau ada Ya. sampah dia masuk dulu. Jadi kita begitu bak kontrol kita angkat. Jadi yang mengalir itu hanya air. Sampah-sampah akan menumpuk di bak kontrol yang lebih dalam. Itu teori drainase. Nah kalau seperti ini tidak dipenuhi, ini memang ya akal maling ya seperti ini. Wah, ini proyek konstruksi yang luar biasa ini. Jadi mungkin para pemirsa jejak rekam TV yang kami cintai, jadi hari ini kita mungkin mendapatkan gambaran lagi bahwa bagaimana proyek konstruksi itu sebenarnya sangat syarat dengan Ya. kemungkinan kepentingan-kepentingan. Sangat syarat dengan dalam kepentingan. hal, politik perpolitikan tadi ini ya. Ya. Jadi akhirnya ada banyak pekerjaan yang mestinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat, ternyata diselimuti oleh Iya. kepentingan-kepentingan tertentu. Nah itulah berdasarkan yang tadi pantauan yang dilakukan oleh Bang Anang Rosadi. Nah kemudian Bang Anang Rosadi, secara teknis, sebenarnya dari gambaran yang disampaikan Bang Anang Rosadi tadi, artinya ketiga faktor ini memang bermasalah. Jadi faktor perencanaan ada masalah. Iya. Faktor anggaran bermasalah. Ada pengawasannya juga ada Bermasalah. masalah. Pelaksanaannya juga ada masalah. Ya. Semuanya. Jadi semuanya Termasuk tadi muaranya asalnya ya, dari proyek termasuk itu ya? pemerintah daerah. Nah, tadi sebelum kita bicara kan selalu dikatakan bahwasanya ini proyek pemerintah pusat. Ya, ya. Maka dibentuklah balai-balai. Anda tahu kenapa mereka bentuk itu? Supaya tangannya langsung ke daerah. Jadi tidak lagi lewat misalnya dana alokasi umum, dana alokasi Ya. khusus. Dia langsung tembus lewat orang-orangnya di situ. Jadi orang daerah ini mestinya gitu ya. Mestinya juga berpikir gitu. Mesti berpikir. Nah, mereka kan hanya dua pilihan biasanya. Kalau tidak ya biar dia dikerjakan oleh mereka, yang penting kita dapat proyek ini. Nah, posisi tawar kita ini sangat lemah dengan pemerintah. Dan informasi yang kami dapatkan, tapi kita belum Iya, mendalami verifikasi lebih ya. jauh. Ini kan pihak pelaksananya kan rata-rata semuanya dari luar daerah Iya. kan? Kalau ini dari Palembang. Kontraktornya dari Iya, dari Palembang. Palembang. PT Cahaya apa itu yang menang. Nah, ini kan namanya PT Cahaya apa gitu saya lupa baca. Ini kayaknya cahayanya bakalan redup ini sekarang. Kemudian yang konsultan perencananya informasi yang Ya, orang luar dari juga. luar. Konsultan pengawas dari luar juga. Jadi artinya memang jadi menarik juga nih kan, masa pengusaha daerah nggak ada yang terlibat sama sekali nih artinya. Ya, maka dari itu jadi itu kita kebanyakan pemerintah daerah, orang-orang di daerah itu karena merasa proyek pemerintah pusat, mereka biasanya tidak peduli. Artinya, oh itu urusan pemerintah pusat, kami kan hendak mengganggu gitu. Dianggap mengganggu. Nah, maka itu kadang-kala ketika kita Atau mungkin karena mereka aku bersaing percuma juga lah, sudah ada ya, ininya karena, atau ya, seperti maka itu. itu karena sikap pesimisme seperti itu. Sama misalnya kayak kita hari ini mengkritik soal sekumpul. Ya. Ada saja orang yang bilang, "Nang, lu jangan sok suci." Nah, jadi terminologi seperti ini dikatakan sok suci itu seperti apa? Suci dalam terminologi bahasa adalah orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah ternoda, tidak pernah najis. Manusia mana ada yang tidak berdosa? Tapi ketika kita mengkritik pemerintah, lalu disampaikan bahwa itu jangan mengurusi orang lain. Ini menggibah. Ini adalah pesan-pesan daripada alam kejahatan agar kita tidak bergerak gitu. Tapi menurut kita kan sebenarnya seperti ini kan, piranti aturan Iya. juga mau sebenarnya kan memberikan peran serta kepada masyarakat untuk melakukan kontrol. Iya. Dan itu sangat diperlukan sebenarnya terkhusus di dalam pembangunan
di bidang jasa konstruksi. Ada aturan yang mengatur itu sebenarnya. Semua yang bersumber dari pemerintah. Iya. Baik APBN, Sebenarnya wajib APBD, dikontrol. wajib dikontrol Iya. karena itu adalah duit rakyat. Pemerintah Harusnya. hanyalah mengelola Iya. uang rakyat tersebut. Nah, tapi kan ini memang domainnya dibikin supaya seolah kalau orang mengontrol itu, Ikam kan usah mengurusi orang lain gitu ya. Siapa pemerintah itu bukan orang lain. Itu pemerintah itu ya, pesuruh rakyat. Nah, jadi itulah mungkin yang ini kita jadi menarik sekali nih sebenarnya, kan akan mendapatkan gambaran sebenarnya. Ini pengalaman Bang Anang kan di Dewan dulu nih. Iya. Ini kira-kira memang praktek-praktek sendiri memang sering terjadi atau seperti apa nih? Artinya memanfaatkan kan gini nih. Tadi Bang Anang kan menyatakan bahwa ada kecenderungan memanfaatkan proyek-proyek konstruksi untuk menjadi modal pada saat misalnya modal bercalon dan sebagainya. Itu seperti apa tuh sebenarnya? Pengalaman ini kan karena Ya kalau pengalaman kan memang seperti dulu kita pernah waktu di Dewan sampai Satuan 3. Satuan 3 itu istilahnya ketika pembahasan anggaran kita sampai menguliti soal angka. Nah, tapi kan pemerintah gelisah. Dirubahnya lewat Jakarta. Nah, hanya Satuan 1. Satuan 1 itu hanya gelondongan. Dikatakan aku misalnya membangun proyek sekumpul 250 miliar. Ya sudah. Kita tidak boleh mengkritisi lagi proyek 250 miliar itu seperti apa sih? Gambarnya seperti apa sih perencanaannya? Kok ada angka? Atau kira-kira ini bermanfaat apa tidak gitu kan? Iya. Kalau tidak bermanfaat kan pinggirkan dulu. Iya. Nah, disitulah fungsi Bappenas sebenarnya. Kalau di pusat, kalau di kita fungsi Bapeda. Tapi kan tidak berjalan seperti itu. Kalau Pak Subhan misalnya, misalnya Pak Subhan gubernur, saya SKPD, kita dekat, saya kan tinggal minta gelondongannya aja. Beri akulah sekian miliar untuk proyek. Gitu-begitu aja. Tidak ada perencanaan khusus. Misalnya, Jadi untuk bukan berbasis prioritas lagi. bukan. Jadi Kalau berbasis prioritas pasti orang akan berhitung. Dengan duit 1 miliar, output inputnya seperti apa. Tidak bisa bikin anggaran rakyat semena-mena seperti itu. Itu yang saya tidak suka. Maka dari itu apalagi ya. Ini kemudian kita mencari nih. Ini sebenarnya inisiatif untuk apa? Untuk merevitalisasi itu apa usulan dari pemerintah, dari daerah atau memang usulan dari pusat Bisa awalnya? kalau daerah kan anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya bisa mengusulkan apapun terhadap pemerintah pusat. Lalu dilakukanlah lobby di pemerintah pusat, pemain lobby inilah yang selalu. Ini kalau yang ada ini seperti apa nih? Yang Ya sama, ini kan usulan. Apakah dari daerah atau dari pusat langsung nih? Atau Biasanya dari ada- daerah, dari inisiasi daerah. itu dari daerah. Tapi kan gayung bersambut karena ini kan persoalan yang bisa digoreng. Ada tempat ziarah yang dikenal. Atau yang bisa dimanfaatkan gitu. Ya, seperti itulah bisa dimanfaatkan sehingga anggaran itu akan lebih mudah turun. Nah itu. Maka dari itu saya selalu mengusulkan dari dulu di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu ada satu pasal yang memberikan ruang kepada rakyat untuk menggugat. Artinya kalau beranggapan bahwa ini proyek sebenarnya tidak terlalu Rakyat boleh bermanfaat, menggugat secara parsial. artinya ada waktu lah. Ada waktu dulu. Nah, kalau sekarang bisa menggugat, tapi harus melakukan judicial review ke Depdagri, ke Mahkamah Agung. Karena sudah dilindungi oleh aturan karena mereka. sudah aturan. Nah, kalau kita ingin judicial review, maka menggugurkan semua peraturan daerah yang ada. Artinya perda itu gugur semuanya. Nah, sedangkan yang kita gugat misalnya dari sekian banyak kan cuma 1-2 misalnya. Yang lainnya itu kan ada gaji belanja pegawai, belanja rutin yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, tapi kan kita tidak bisa menggugat. Nah, maka itu saya beberapa kali pernah waktu masih di DPR mengusulkan kepada Jakarta agar kiranya satu pasal itu dibuat. Sehingga begitu kita tidak suka, maka kewenangan DPR yang begitu besar itu bisa kita ambil dulu sementara. Ya, jadi fungsi legislasinya itu Iya, berjalan bisa maksimal. Iya, maksimal. Jadi fungsinya tuh kan fungsi mereka kan anggaran bersama pemerintah. Nah, itu bisa kita ambil sementara ketika misalnya rakyat tidak menyetujui proyek itu ada di situ. Sama kemarin ketika proyek kementerian di daerah Alalak membuat juga sama seperti itu drainase di pinggir sungai. Kan kalau Alalak kan semua ada drainase di seberang di pinggir sungai. Jarak sungai hanya sekitar 5 meter. Dibikin drainase. Dibikin drainase dengan uang puluhan miliar, ujungnya dibuang ke sungai juga. Nah, jadi akal itu akan hilang. Artinya memang proses studi kelayakan awalnya kan tidak berjalan. Artinya mereka tidak pernah tahu sebenarnya lokasi ini seperti apa. Iya. Nah, jangan-jangan sekumpulnya juga seperti itu. Yang merencanakan ini jangan-jangan nih. Tapi mungkin itu tugas terutama saat ini kan masyarakat diwakili oleh Bang Anang nih. Iya. Karena yang memviralkan, yang tahu persoalan banyak nih Bang Anang. Artinya mungkin untuk
untuk langkah berikutnya ini seperti apa nih? Karena kan kelihatannya kan di sini persoalan perencanaan juga menjadi masalah. Kemudian fungsi kontrol yang harusnya dilakukan oleh para pihak yang memang tanda kutip dibayar untuk melakukan kontrol itu juga belum tidak berjalan. Nah, kemudian pelaksana sepertinya kalau kita melihat yang gambaran tadi sepertinya kan berjalan menurut kehendak mereka. Ini bagaimana nih kira-kira langkah? Sebenarnya bisa dipatahkan kalau ini terus terang jadi agak melebar. Kalau DPR itu mau melahirkan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Kalau presiden itu betul-betul serius teriak-teriak tentang korupsi. Karena dengan pembatasan transaksi tunai, maka nominal yang boleh dibelanjakan diatur oleh undang-undang. Selebihnya adalah pidana. Yang membelanjakan, yang menerima pidana. Sehingga apa? Orang tidak bisa lagi memainkan duit dari mana sumbernya. Harus jelas sumbernya dari mana. Tidak ada jalurnya, berarti kembali kepada negara. Bisa-bisa emas yang laku ini kan? Iya. Tapi tetap saja beli emas kan dia dengan duit. Duit tidak ada lagi beredar. Jadi kalau mau beli emas lewat alur duit. Nah, jadi mungkin kita kembali ke topik konstruksi ini. Ini langkah berikutnya ini, Bang Anang, apa nih kira-kira yang akan dilakukan nih? Karena kan ini kan sudah menjadi bola yang liarnya artinya ini kan akan rame dimainkan nih. Ada yang beralibi seperti ini, ada yang beralibi seperti ini, ada yang beralibi seperti ini. Ini kira-kira seperti apa nih? Jadi langkah pertama Senin berkirim surat meminta RAB-nya dibuka. Artinya hak publik untuk tahu. Ya, publik untuk tahu. Kalau mereka tidak memberi berarti ini akan panjang. Gugatan ke KIP. Nah, gugatan ke KIP. Tapi tidak ada alasan lah untuk mereka tidak memberi, karena ini kan menjadi bukan rahasia negara kan sebenarnya. Kemungkinan tidak bisa diberikan itu mungkin. Itu sangat ada kemungkinan seperti ada itu. kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan nanti, makanya itu kita tergantung nanti saya mau lihat PPK-nya mau tidak memberi ini. Nah, kalau mau memberi itu alhamdulillah, kalau tidak mau berarti melakukan proses, dan prosesnya panjang. Jadi masyarakat juga tahu proses untuk membuka sebuah persoalan itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi proses panjang yang tidak hanya memerlukan tenaga, energi, pikiran dan juga dana gitu. Setelah itu tadi kan akan melakukan meminta RAB, setelah itu berikutnya bareng ke aparat penegak hukum. Dengar ada ke KPK Iya, artinya kita akan semua sisi akan kita ajak diskusi, ajak kita dialog untuk perbaikan ini. Dan saya terus terang saja sebagai warga negara, sebagai orang Banjar, di tempat yang sakral, saya sangat tidak mau kalau itu didanai dengan riba. Itu intinya. Apakah sumber dana ini menarik nih kan? Ini kan wilayah spiritual sebenarnya. Ya, maka dari itu. Dan ini kan ya, kita tahu lah bagaimana karisma guru kumpul segala macam. Ini kira-kira apakah memang orang-orang di sana tidak tahu nih asalnya bahwa ini dari dana pinjaman? Ya, kalau masyarakat di sana kan tidak tahu, dia tahunya kan itu mau ditata, mau diperbaiki, ya pertama ya senang. Tapi begitu melihat kenyataan yang ada sekarang kan sudah mulai berpikir untuk dalam tanda petik itu meminta perhatian pemerintah yang serius gitu. Ya, karena kan ini jadi agak apa ya? Artinya sesuatu yang harus dicermati. Iya. Karena ini kan persoalan membangun wisata, bukan wisata ini kan. Nah, itu maka dari itu. Nah, maka dari itu kemarin ketika Pilpres ada orang salah ngomong ke wisata religi itu dihantam habis-habisan. Tapi dengan sekarang lalu membenahi setelah berlalu-lalu, sebenarnya mereka menganggap kadang-kala tempat ibadah itu sebagai wisata. Nah, lalu terminologi bahasanya ada benar, ada tidak gitu, tergantung. Maka itu sekarang kan mereka benahi itu kan dalam rangka kata-kata wisata religi tadi. Nah, ini yang terakhir Bang Nani, karena waktu kita pernah misalnya menggali pandangan atau pendapat dari masyarakat di sana mengenai persoalan ini, apakah mereka misalnya melihat kondisi yang seperti ini, seperti apa tuh kira-kira tanggapan mereka? Hampir sebagian besar. Kalau boleh dikatakan misalnya kalau sebagian besar tuh gini ya, misalnya dari 20 rumah kita tanyakan 5, itu sudah hampir sebagian besar atau 6 gitu. Itu menyatakan bahwasanya itu amburadul. Itu tidak sesuai kaidah, itu memakan badan jalan, merusak tatanan, dan mereka tidak tahu. Kalau tahu mereka riba, saya rasa orang-orang sekumpul juga akan marah gitu. Karena jangan menganggap orang sekumpul itu orang yang perlu pertolongan mereka orang kuat,
Ya. ibadahnya kuat, ekonominya kuat. Ya, bahkan begitu acara-acara itu kan Semua acara ekonominya kan sangat berputar tinggi Iya, di situ. berputar tinggi di mana-mana, tidak hanya di Sekumpul, kesemuanya ketika Abah haul itu Ya, semuanya memberikan kontribusi. seluruh Nah, jadi dengan Indonesia. memanipulasi seperti itu sama menganggap miskin orang-orang, bukan hanya orang-orang Sekumpul gitu. Mereka itu dengan kegotong royongannya saja udah luar biasa. Jangankan 250 miliar, saya pikir 1 triliun pun orang-orang Bisa itu, terkumpul, anak ya. buah guru itu bisa atasi kalau memang maksud dan tujuannya baik. Ya demikian Pak Anang, terima kasih banyak Bang Anang hari ini. Mengingat waktu maka kita terpaksa menyudahinya, tapi nanti insya Allah Jejak Rekam akan mengundang khusus topiknya nanti. Karena ini kita masih bicara dalam hal tataran keteknisan, tapi tadi kita sudah mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang menarik yang mungkin menjadi catatan penting bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa lagi melanjutkan Amin. obrolan yang bermanfaat nih. Siap. Para pemirsa Jejak Rekam yang kami hormati, alhamdulillah kita hari ini bisa mendapatkan gambaran mengenai hasil daripada kunjungan ini kan kunjungan wakil rakyat yang belum di dewan duduknya yang mewakili masyarakat untuk mengkritisi atau mengawasi persoalan pembangunan terkait dengan proyek revitalisasi kawasan Sekumpul. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hilaf salah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.